Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan Bapak, kita akan belajar fikih pada kelas 10 di semester genap ini, yaitu tentang ketentuan kepemilikan dan akad, tentunya dalam Islam ya. Insyaallah marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada beberapa tujuan pembelajaran. Kali ini kita satu atau yang pertama menjelaskan aturan Islam tentang kepemilikan, menjelaskan sebab-sebab kepemilikan, menyebutkan macam-macam kepemilikan, menjelaskan ketentuan akad. Berikutnya adalah memperagakan akad. Kita satu-satu dulu bagaimana kepemilikan dan bagaimana akad. Kepemilikan atau yang dalam bahasa Arab itu adalah milkiyah. Pengertian bahasa berasal dari kalimat milkun yang artinya milik atau penguasaan terhadap sesuatu. Adapun mengenai istilah bagaimana pengertian kepemilikan adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Hukum dalam menjaga atau mempertahankan hak milik adalah wajib, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Sa'id bin Zaid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kutila duna malihi fahuwa syahidun wa man kutila duna ahlihi au duna damihi au duna dinihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan harta miliknya, maka dia mati dalam keadaan syahid. Atau siapa yang gugur dalam mempertahankan hartanya, ia syahid. Siapa yang gugur dalam mempertahankan darahnya, ia syahid. Siapa yang gugur dalam mempertahankan agamanya, ia syahid. Siapa yang gugur dalam mempertahankan keluarganya, ia syahid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang paling tertuju kita adalah yang pertama, man kutila duna malihi fahuwa syahidun. Siapa yang gugur, siapa yang mati terbunuh dalam keadaan mempertahankan harta bendanya, dia mati dalam keadaan syahid. Gitu. Bagaimanakah jika orang yang membunuh kita, orang yang membunuh kita malah dia yang terbunuh, nasib yang akan dia miliki adalah nanti di nerakanya. Artinya bahwa ketika kita yang terbunuh, kita syahid dan masuk surga, dan apabila dia yang dibunuh oleh kita, maka kita tidak bersalah dan dia akan masuk ke neraka meskipun dia dibunuh oleh kita, dengan catatan bahwa kita membunuh dia yaitu dalam rangka mempertahankan hak milik kita atau harta benda kita. Berikutnya sebab-sebab kepemilikan. Yang pertama adalah barang atau harta itu belum ada pemiliknya secara sah, yang disebut dengan ihrazul mubahat, semacam ikan di sungai, ikan di laut, hewan buruan, burung-burung di alam bebas, air hujan dan lain. Semua itu ikan, hewan buruan dan burung termasuk air hujan belum ada dan tidak ada pemiliknya secara sah, sehingga jika kita mendapatkannya maka barang itu menjadi milik kita. Yang kedua,
barang atau harta itu dimiliki karena melalui akad atau bil uqud. Semacam ya, barang menjadi milik kita itu melalui atau lewat jual beli. Barang yang kita beli maka itu menjadi milik kita. Termasuk dalam akad hutang piutang, akad sewa menyewa, kemudian hibah atau pemberian dan lain sebagainya. Apapun itu, jika dalam memiliki harta melalui akad, maka itu menjadi milik kita. Yang ketiga, barang atau harta itu dimiliki karena warisan bil khalafiyah. Semacam mendapat bagian harta pusaka dari orang tua, mendapat barang dari hasil wasiat ahli waris, itu menjadi milik kita sebagai orang yang mewarisinya atau menjadi ahli waris. Yang keempat, harta atau barang yang didapat dari perkembangbiakan at-tawalud minal mamluk. Contohnya semacam telur dari ayam yang dimiliki atau anak sapi dari sapi yang dimiliki. Jadi jika kita memiliki ayam, kemudian ayam itu bertelur, maka telurnya pun milik kita sebagai orang yang memiliki induknya atau ayamnya. Begitu. Kemudian kita berbicara bagaimana macam-macam kepemilikan. Kepemilikan terhadap suatu barang atau harta ada 3 macam. Yang pertama, kepemilikan penuh yang disebut dengan milkutam. Bagaimana milkutam? Yaitu penguasaan dan pemanfaatan terhadap benda atau harta yang dimiliki secara bebas dan dibenarkan secara hukum. Seperti Ahmad memiliki rumah, memiliki sawah, memiliki kendaraan dan lain sebagainya. Maka Ahmad dapat menguasai dan memanfaatkan harta itu tanpa ada orang yang membatalkan. Yang kedua, kepemilikan materi atau kepemilikan barang, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada penguasaan materi atau barangnya saja, yakni barangnya ia miliki sedangkan manfaatnya milik orang lain. Contoh, Alwi menyewakan rumah atau sawah kepada Haddad, maka Alwi hanya berhak menguasai materinya saja, sedangkan pemanfaatan dari harta tersebut berada dalam penguasaan orang yang menyewa. Artinya, kepemilikan barang atau kepemilikan materi ini hanya sebatas barangnya saja. Tidak boleh lalu harta atau barang tersebut dimanfaatkan, karena si pemilik ini hanya sebatas penguasaan barangnya saja. Begitu. Kemudian yang ketiga, kepemilikan manfaat, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada pemanfaatannya saja. Tidak dibenarkan secara hukum untuk menguasai harta itu. Semacam ya, pinjam meminjam, persewaan, transaksi wakaf, transaksi wasiat. Bisa dicontohkan semacam Dian menyewa harta yang berupa rumah atau sawah kepada Vita, maka Vita hanya berhak mengambil manfaat dari barang atau materi tersebut saja, sedangkan materi barang tersebut berada dalam penguasaan orang yang menyewakan. Kira-kira begitu, ada 3 macam kepemilikan terhadap suatu harta atau barang. Adapun menurut Dr. Husain Abdullah, bahwa kepemilikan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah kepemilikan pribadi atau individu, yaitu suatu harta yang dimiliki seseorang atau kelompok, namun bukan untuk umum. Semacam atau contohnya rumah, mobil, sawah, dan lain-lain. Itu milik pribadi. Yang kedua adalah kepemilikan publik atau umum. Itu harta atau suatu harta yang dimiliki oleh banyak orang atau masyarakat, bisa seperti itu. Dicontohkannya seperti jalan raya, laut, lapangan olahraga, dan lain-lain, di mana semua itu adalah milik publik
milik banyak orang, milik masyarakat yang boleh digunakan untuk umum atau masyarakat tersebut. Tidak lalu menjadi kepemilikan pribadi. Yang ketiga adalah kepemilikan negara. Bagaimana kepemilikan negara? Kepemilikan negara yaitu harta yang dimiliki oleh negara. Contohnya gedung sekolah negeri atau gedung madrasah yang negeri, maka ketika sekolah atau madrasah itu negeri, maka itu adalah milik negara. Kemudian gedung pemerintahan, hutan, dan lain-lain. Contoh atau bisa dibuktikan kepemilikan negara itu manakala kita menemukan nomor-nomor pada meja atau barang di madrasah atau di sekolah, itu ada angkanya. Itu adalah nomor BMN, barang milik negara. Apapun itu yang berada di madrasah atau di sekolah atau di gedung-gedung negeri lainnya, gedung pemerintahan, semua itu adalah kepemilikan negara yang tidak bisa diklaim oleh kita, oleh pribadi maupun umum, begitu. Selanjutnya adalah kita akan membahas Ihrazul Mubahat, di mana tadi kita beberapa hal atau sebab-sebab seseorang mampu atau dapat memiliki harta. Yang pertama itu adalah Ihrazul Mubahat. Kita akan gali lebih dalam lagi bagaimana Ihrazul Mubahat. Pengertian Ihrazul Mubahat itu disebut juga barang bebas. Maksudnya adalah bolehnya seseorang memiliki harta yang tidak bertuan atau belum dimiliki oleh seseorang maupun kelompok. Contohnya binatang buruan. Binatang buruan belum ada dan tidak ada pemiliknya memang. Pepohonan yang hidup di hutan belantara gitu ya. Ini tidak ada pemiliknya. Ikan yang hidup di laut tidak ada pemiliknya. Kekayaan lainnya yang tidak bertuan. Pokoknya apapun itu yang tidak bertuan atau yang belum dimiliki oleh seseorang, maka itu adalah Ihrazul Mubahat atau disebut dengan barang bebas. Hal ini menunjukkan bolehnya bolehnya dimiliki dan dikuasai oleh siapapun yang dapat menemukannya gitu ya. Syarat Ihrazul Mubahat yang pertama bahwa harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama, benda atau harta yang ditemukan itu belum ada yang memilikinya. Kita harus memastikan bahwa ketika menemukan barang bebas, maka kita harus betul-betul barang itu atau harta tersebut yang kita temukan belum ada pemiliknya. Yang kedua, benda atau harta yang ditemukan itu memang dimaksudkan untuk dimilikinya. Contohnya burung yang menyasar dan masuk ke rumah. Nah, ketika kita menemukan atau mengambil barang yang memang barang bebas, kita harus betul-betul memang ingin dimiliki, untuk dimiliki, bukan lalu ditelantarkan dan sebagainya. Itu syaratnya Ihrazul Mubahat. Berikutnya adalah Khulafiyah. Khulafiyah adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat yang lama yang sudah tidak ada dalam berbagai macam hak. Ya, tadi Bapak contohkannya adalah semacam warisan begitu ya. Sehingga beberapa macam khulafiyah ini ada dua. Yang pertama khulafiyah syakhsun an syakhsin. Seseorang terhadap seseorang adalah kepemilikan suatu harta dari harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya. Sebatas memiliki harta, bukan mewarisi hutang si pewaris atau di sini warisan ya, harta yang ditinggalkan si pewaris disebut tirkah. Nah, jadi syakhsun an syakhsin ini adalah di mana seseorang pewaris meninggalkan seseorang yang menjadi pewaris ini diwarisi
harta oleh orang yang meninggal begitu ya. Kira-kira begitu. Adapun ini tirkah atau sebutan harta yang ditinggalkan si pewaris ini disebutnya adalah tirkah begitulah. Yang kedua adalah kholafiyah, syai'un an syai'in, sesuatu terhadap sesuatu. Kalau yang pertama adalah seseorang terhadap seseorang, artinya berarti manusia atau orang. Yang kedua adalah barang ya. Syai'in syai'un an syai'in adalah kewajiban seseorang untuk mengganti atau ganti rugi ya, mengganti harta atau barang milik orang lain yang dipinjam karena rusak atau hilang sesuai harga dari barang tersebut. Ya, macam ganti rugi lah. Ini disebut dengan khalafiyah syai'un an syai'in. Adapun ganti rugi ini bahasa Arabnya adalah tadmin. Berikutnya, ketika kita sudah memahami betul bagaimana kepemilikan, maka ada beberapa hikmah sampai disyariatkannya kepemilikan ini dalam Islam. Yang pertama adalah terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, terlindunginya hak-hak individu secara baik, menumbuhkan sikap kepedulian terhadap fasilitas-fasilitas umum. Dan yang keempat, timbulnya rasa kepedulian sosial yang semakin tinggi. Itu kira-kira terkait dengan hikmah kepemilikan. Nah, sebelum melanjutkan nanti kepada akad, ini ada beberapa hal semacam Ihya'ul Mawad. Ihya'ul Mawad ini adalah bagian daripada subbab materi kepemilikan, sehingga perlu kita pahami betul bagaimana yang disebut dengan Ihya'ul Mawad. Ihya'ul Mawad ialah upaya untuk membuka lahan baru atas tanah yang belum ada pemiliknya. Membuka lahan baru ya. Kalau tadi semacam barang atau barang. Ihrazul mubahat itu macam barang seperti ini, terkait dengan membuka lahan baru. Misalnya membuka hutan untuk lahan pertanian, menghidupkan lahan tidur menjadi produktif yang berasal dari rawa-rawa yang tidak produktif, atau tanah tidur lainnya agar menjadi produktif. Ini yang dimaksud dengan Ihya'ul Mawad. Adapun hukum Ihya'ul Mawad ini jaiz atau disebut dengan boleh mubah, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya ardon mayyitatan fahiyalahu walaysa lihirkin zalimin haqqun rahu Abu Dawud wa Nasai wa Tirmidzi. Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi haknya. Orang yang mengalirkan air dengan zalim tidak mempunyai haknya. Nah, ini kita garis bawahinya yang pertama, man ahya ardon mayyitatan fahiyalahu. Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi haknya, begitu ya. Ini dasar daripada hukum Ihya'ul Mawad. Berikutnya adalah beberapa syarat Ihya'ul Mawad atau membuka lahan baru. Yang pertama adalah tanah yang dibuka itu cukup hanya untuk keperluannya saja. Apabila lebih, orang lain boleh mengambil sisanya. Artinya bahwa ketika kita membuka lahan baru, secukupnya saja apa yang menjadi keperluan. Jangan lalu menambah luas dan luas sementara tidak mampu mengurusi. Secukupnya saja yang kira-kira kita mampu mengurusi, begitu. Yang kedua, ada kesanggupan dan cukup alat untuk meneruskannya, bukan semata-mata sekedar untuk menguasai tanahnya saja. Itulah lebih detail daripada yang pertama. Dengan membuka tanah itu ya harus ada kesanggupan, di mana kesanggupan itu disesuaikan juga dengan alat, sehingga adanya kesanggupan dan cukup alat mampu kita meneruskannya. Tidak lalu kita menguasai tanah dan tidak menyanggupi terhadap apa yang menjadi pekerjaannya atau dalam rangka menghidupkan lahan baru ini.
Nah, dengan begitu maka ada hikmah ihya wal mawat. Yang pertama, mendorong manusia untuk bekerja keras dalam mencari rezeki. Yang kedua, munculnya rasa kemandirian dan percaya diri bahwa dalam jagat raya ini terdapat potensi alam yang dapat dikembangkan untuk kemaslahatan hidup. Yang ketiga adalah termanfaatkannya potensi alam sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah atas kemampuan manusia dalam bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu kira-kira. Nah, kita berlanjut kepada bagian submateri B, yaitu akad. Apa itu akad? Bagaimana pengertian dan dasar hukumnya? Nah, kita baca, kita uraikan. Akad menurut bahasa memiliki beberapa arti, yakni ar-rabtu berarti ikatan, mengikat, atau aqdatun artinya sambungan, dan al-ahudu artinya janji. Sedangkan menurut istilah adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang atau yang menyerahkan dan orang lain yang menerima untuk pelaksanaan suatu pembuatan hukum dengan cara tertentu yang dilakukan untuk sahnya sebuah perbuatan. Adapun dasar hukum dilakukannya akad sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla 'alaikum ghairu muhillis shaid wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya adalah wajib. Nah, ini kira-kira dasar hukum maupun pengertian akad itu dilaksanakan, begitu ya. Lanjut, bagaimana syarat dan rukun akad? Yang pertama, syarat akad yaitu syarat orang yang bertransaksi antara lain harus berakal, baligh, mumayyiz, dan orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad. Itu yang pertama. Kita harus berakal, baligh, dan mumayyiz. Kemudian yang kedua adalah syarat barang yang akan diakadkan. Adanya syarat barang yang ada beberapa syarat. Yang pertama harus bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, dan barang itu diketahui keberadaannya. Yang ketiga adalah syarat syigot, adalah ijab dan qabul. Dilakukan dalam satu majlis. Ijab dan qabul harus diucapan yang bersambung, dan ijab qabul harus merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab. Jadi kira-kira ada 3 syarat. Yang pertama, ada orang yang bertransaksinya, ada barang yang akan diakadkan, ada syigot yaitu ijab dan qabul dalam satu majelis. Yang kedua adalah tentang rukun akad. Rukunnya itu ada akid, ya. Akid itu siapa? Orang yang berakad, mau 2 orang atau lebih yang melakukan akadnya. Yang kedua adalah ma'qud alaih, ialah sesuatu yang diakadkan. Yang ketiga maudhu'ul akad, tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Yang keempat syigot al-akad, ialah ijab dan qabul. Syigot akad, maudhu' akad, ma'qud alaih, dan akid. Gitu kira-kira rukun akad. Ketika 4 ini kumpul rukun akad, maka jadilah itu disebut dengan akad. Jika satu saja tidak ada, maka tidak sah dalam berakad.
Kemudian macam-macam dan cara akad. Macam-macamnya ada akad munjiz, yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Yang bagian B, akad mu'allaq, ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad. Yang ketiga adalah akad mudhaf, ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad. Pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Itu macam-macam akad. Ada munjiz, ada mu'allaq, ada mudhaf. Cara akad yang pertama, akad lisan, yaitu akad yang dilakukan dengan cara pengucapan lisan. Yang kedua ada akad tulisan, yaitu akad yang dilaksanakan dengan cara tertulis, seperti akad yang tertulis di atas kertas bersegel atau akad yang melalui akta notaris. Itu yang disebut dengan akad tulisan. Yang ketiga adalah akad perantara utusan atau disebut wakil. Akad yang dilakukan dengan melalui utusan atau wakil kepada orang lain agar bertindak atas nama pemberi mandat, gitu ya. Jadi dikuasakan seperti itu, diwakilkan, ya. Kemudian yang keempat, akad isyarat, yaitu akad yang dilakukan dengan isyarat. Dan yang kelima, akad ta'ati, saling memberi, yaitu jual beli tanpa menggunakan akad, cukup dengan saling menyerahkan barang dan alat pembayar karena harga sudah diketahui berdasarkan kebiasaan. Nah, ini adalah suatu hal yang biasa, akad yang terakhir ya, yang biasa kita lakukan. Baik, lanjutkan hikmah akad. Yang pertama, munculnya pertanggungjawaban moral dan material. Yang kedua, timbulnya rasa ketentraman dan kepuasan dari kedua belah pihak. Terhindarnya perselisihan dari kedua belah pihak, terhindarnya dari pemilikan harta secara tidak sah. Yang kelima adalah status kepemilikan terhadap harta menjadi jelas. Dengan adanya akad ini, apalagi sudah tertulis, lisan dan akad-akad lainnya, maka ini menghindari daripada perselisihan, sehingga timbul ketentraman, keamanan dan kepuasan daripada kedua belah pihak. Itu kira-kira hikmah akad. Karena itu cukup demikian saja, mudah-mudahan manfaat, berkah untuk semuanya. Demikian, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.